Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang eh, bab sistem informasi. Oke, di sini beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Agilanti Mahendra. Yang kedua, Muhammad Syafiq Fadilah. Dan yang ketiga, saya Yoga Hernawan. oke, dimulai dari saya dulu ini. Materi kita menjelaskan tentang definisi, fungsi, dan ciri-ciri dari sistem informasi. Yang pertama, definisi sistem informasi dan sistem informasi. Pengertian sistem. Sistem adalah kumpulan dari berbagai macam elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama melakukan suatu urutan kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Mekanisme kerja sistem adalah keseluruhan dari sesuai yang bersifat utuh dan terdiri dari unsur-unsur atau subsistem-subsistem yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Setiap subsistem memiliki fungsi tertentu yang mungkin berbeda satu dengan lainnya. Namun, antar subsistem tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi. Pengertian informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Sumber dari informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Biasanya, informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Sederhananya, informasi sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau bermakna. Definisi sistem informasi. Dari dua pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah kumpulan data yang diolah dari berbagai macam elemen yang menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan saling berkaitan serta bekerja sama melakukan suatu urutan kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu bagi yang menerima. Bagian kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke, yang bab kedua kali ini ciri dan komponen sistem informasi. Menyebutkan beberapa ciri beserta komponen dari sistem informasi. Boleh di next. Nah, ini ciri-ciri sistem informasi. Yang pertama itu baru. Artinya bahwa suatu sistem informasi yang didapat merupakan informasi yang baru dan segar bagi si penerima. Yang kedua, ada kolektif. Kolektif adalah informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah di informasi yang sebelumnya. Yang ketiga, ada tambahan. Tambahan adalah informasi yang dapat diperbarui atau memberikan tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah ada. Jadi melengkapi sehingga menjadi informasi yang benar. Dan yang keempat ada penegas. Penegas adalah informasi yang dapat mempertegas informasi yang telah ada atau informasi yang sebelumnya. Mungkin boleh dilanjut. Yang selanjutnya ini ada komponen penting dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu user. User adalah bagian pertama dari sistem informasi yang mencakup user yang menggunakan, di mana kategori ini mencakup orang-orang yang mengolah data dan informasi dalam bentuk apapun, berinteraksi dengan proses tertentu yang menjadi fokus sistem informasi. Contoh komponen ini mungkin pekerja yang mendata dan mengelola tugas yang mencakup dalam sistem informasi di pabrik, instansi, dan sistem informasi yang lainnya. Yang kedua ada hardware. Bagian kedua yaitu hardware. Aspek perangkat keras dari sistem informasi ini adalah teknologi penunjang sistem informasi yang dapat Anda sentuh dan merupakan aspek fisik dari teknologi.
komputer, tablet, dan ponsel, disk drive, dan lainnya adalah contoh perangkat keras sistem informasi. Perangkat keras sering dianggap sebagai aspek yang paling terlihat dari sebuah sistem informasi. Mungkin boleh di next. Nah, yang selanjutnya ini ada software. Software adalah komponen yang dibangun langsung di atas perangkat keras sistem informasi, yang merupakan seperangkat instruksi yang memberitahu perangkat keras apa yang harus dilakukan. Tidak seperti perangkat keras, perangkat lunak tidak berwujud sehingga tidak dapat disentuh. Ketika perangkat lunak sedang diprogram, apa yang sebenarnya terjadi adalah instruksi yang dibuat untuk memberitahu perangkat keras apa yang harus dilakukan. Jadi ini semacam penghubung antara user dan hardware. Yang selanjutnya itu ada proses. Proses merupakan instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan operasi data serta operasi aritmatika dan logika yang dilakukan pada data atau informasi. Jadi proses ini sebagai penghubung antara software dan hardware. Dan dalam sistem informasi, jadi kalau si software ini ngehubungin dari user ke hardware, nah proses ini ngehubungin dari software ke hardware. Kalau software ini penghubung dari user ke hardware, kalau proses ini menghubung dari software ke hardware. Oke, boleh di next. Nah, yang selanjutnya ini ada jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer atau hardware yang lainnya, dan perangkat-perangkat lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, biasa kita sebut wired atau wireless, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen atau bertukar data informasi dengan cepat dan efisien. Yang terakhir ini ada basis data. File yang berisi program dan informasi dibuktikan dengan adanya media penyimpanan secara fisik seperti hard disk, atau mungkin penyimpanan fisik lainnya seperti SSD atau flash drive, dan sebagainya. Basis data ini adalah suatu elemen yang akan ditukar dan diolah ke sesama user agar menjadi informasi yang berguna. File juga meliputi keluaran, tercetak, dan catatan lainnya di atas kertas, mikrofilm, atau lain sebagainya. Jadi, basis data ini meliputi file yang berbentuk keluaran dan fisik tercetak juga. Oke, mungkin sekian dari saya. Bab selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya, yaitu Syafiq. Untuk waktunya dipersilahkan. Selanjutnya ada fungsi dan mekanisme sistem informasi. Boleh di next. Nah, setelah mengetahui definisi apa itu sistem informasi beserta tujuannya, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai beberapa fungsi yang ada dalam sistem informasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholder. Yang ketiga, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna. Yang terakhir, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, next. Mekanisme sistem informasi. Ada beberapa mekanisme yang terdapat dalam sistem informasi yang sebagai berikut. Pertama, input. Input adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masuk dapat berupa perintah dari user. Yang kedua, penghubung sistem. Penghubung sistem adalah media perantara antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung sistem ini, maka dapat saling memberi
dan menerima sumber daya sehingga terjalin kerjasama dan dapat membentuk suatu kesatuan fungsi dari sistem. Selanjutnya, pengolahan sistem. Suatu sistem mempunyai bagian pengolah yang akan mengubah input menjadi output. Biasanya, pengolah ini berupa hardware, yaitu prosesor. Selanjutnya, atau yang terakhir adalah output. Output adalah hasil dari energi data atau informasi yang telah diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Selanjutnya, tujuan sistem informasi. Yang pertama, relevance. Informasi yang tetap sasaran sesuai kebutuhan si pengguna. Yang kedua, timelines. Informasi yang tepat waktu. Ini maksudnya adalah informasi yang masih hangat atau yang sedang terjadi. Yang selanjutnya, akurat. Informasi yang akurat maksudnya adalah informasi yang telah dibenarkan sebagai fakta. Selanjutnya adalah ada manfaat sistem informasi. Yang pertama, mempermudah untuk mendapat informasi baru. Selanjutnya, mempermudah membangun relasi. Selanjutnya, mempermudah melakukan komunikasi, mempermudah kegiatan sehari-hari, mempermudah mendapat ilmu pengetahuan baru, yang terakhir mempermudah kegiatan kerja. Baik, mungkin itu tadi sedikit presentasi dari kami yang kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik aku dan dia ketika kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.